Halo semua, balik lagi di Discord Spot. Kita akan melanjutin bahasan kita yang kemarin. Terakhir itu tentang dualisme. Nah sekarang kita memasuki bab 2 dari buku Philosophy of Minds yang kita bahas. Sekarang bab keduanya adalah behaviorisme. Nah ini karena ada orang baru ya, kita perkenalan lagi gak sih? Oh iya, mulai dari sebelum kita mulai harusnya gitu pembukaannya. Sebelum kita mulai, ya, seperti biasa saya Novan dan saya Hirzi. Ya, kebetulan saya orang baru di podcast kali ini ya. Nama saya Aji Mulki, saya member dari LSF Discord gitu. Oke. Member ya. Oke, mungkin karena materi kedua ini dibawakan Mas Novan bisa mulai aja. Apa itu behaviorisme? Kita sebelum masuk ke behaviorisme, mending ini dari buku yang ini dia bahas dulu tentang kesalahan kategori. Gitu. Jadi ini di buku ini dalam bab 2 behaviorisme ini diawali dengan kritik Gilbert Ryle. Dia mempermasalahkan tentang dualisme mind and body-nya Descartes ya. Gitu. Jadi kayak dia menganggap itu is not merely an assemblage of particular mistake but is one big mistake ya. Objek. Gimana Mas Novan itu artinya? Jadi dia mengobjeksi gitu, kayak dia nganggap itu dualismenya itu kurang radikal aja menurut dia gitu. Bukan kurang radikal ya, tapi ini sebuah kesalahan besar sih bagi dia gitu. Karena kesalahan besar seperti apa? Menurut Ryle, jadi thinking of mind, pikiran dan tubuh itu distingsi, tapi kalau di Descartes itu dianggap, menurut Ryle, Descartes itu terlalu menganggap bahwa itu ada satu tipe gitu. Jadi kayak ngebandingin antara bunga mawar dan bunga melati. Memang dua bunga yang berbeda tapi masih dalam satu kategori bunga gitu. Nah itu yang dianggap kesalahan dalam dualismenya Descartes gitu. Oh, kayak Descartes mengkategorikan antara tubuh dan pikiran itu sebenarnya nggak terlalu beda gitu ya, maksudnya mungkin. Nggak terlalu beda. Nah dia mengandaikan itu di bagian ini, dia ngasih contoh soal kampus Oxford gitu, atau Oxford University ya, karena dia disekolahin di situ ya, edukasinya di situ. Jadi kalau di Oxford University ini dia ngasih contohnya kayak bahwa Oxford University itu terdiri dari ada tamannya, ada gedung kampusnya, ada gedung fakultasnya, library dan segala macam, gedung rektorat dan segala macamnya gitu. Tetapi ketika akan menjadi membingungkan ketika ditanyakan terus universitasnya di mana gitu. Dan itu nggak salah sih menurut Ryle ketika seseorang mempertanyakan universitasnya di mana, karena apakah benar hanya dengan menunjukkan gedung-gedungnya saja itu cukup merepresentasikan tentang University of Oxford gitu. Iya, berarti dia mencoba semacam menimpali gitu bahwa apa sih tuh Universitas Oxford gitu? Apakah cuma gedung-gedungnya aja? Terus kalau ditanya kalau cuma gedung-gedungnya saja kan berarti ya kalau gedung itu pindah, Universitas Oxford pindah juga. Ya. Kalau dia hancur itu, terus Universitas Oxford juga nggak ada. Artinya dia sih ingin lebih menegaskan bahwa mau tidak mau Universitas Oxford itu akan tercerminkan di dalam gedung-gedung itu gitu. Sama seperti dualisme Descartes, akhirnya dia ingin mengatakan bahwa gak ada cara lain untuk menunjukkan Universitas Oxford kecuali lewat kita menunjukkan tempat-tempat yang ada di Oxford itu gitu. Bagian-bagian dari Oxford itu, karena semua itu juga menjadi bagian merupakan satu kesatuan sebagai Universitas Oxford. Tapi Universitas Oxford itu gak bisa kayak abstrak, Universitas Oxford itu sendiri abstrak sekali gitu, sehingga hanya bisa ditunjukkan lewat gedung-gedung ini, representasinya ada pada gedung-gedung itu, walaupun mungkin ya ketika kena bencana gitu, terus habis itu masih ada orang-orang edukatif yang di luar itu kayak saya pernah kuliah di situ walaupun gedungnya udah nggak ada gitu kan. Jadi kayak gitu sih. Mungkin kan ini ya Mas Nof, kan ada biasanya mahasiswanya Oxford itu termasuk Universitas Oxford kan? Tapi kan itu part of ya, sama seperti itu. Kayak
sekalipun orang-orang ini bagian dari Universitas Oxford kan kita nggak akan dapat bayangan Universitas Oxford itu gitu. Kalau nggak lewat orang-orangnya, kalau nggak lewat gedung-gedungnya, kalau nggak lewat itu-itunya kayak gitu. Jadi tetap dia lebih menganggap bahwa ide Oxford yang dipikirkan oleh Ryle itu ya Oxford adalah sebuah struktur architectural structure gitu. Jadi struktur arsitektur gitu. Yang lu lihat itu adalah ya landscape, taman, gedung dan segala macamnya yaitu Universitas Oxford gitu. Oke, mungkin Mulki ada tanggapan Ki? Oh jadi mungkin yang dipermasalahkan sama siapa tadi? Gilbert Ryle. Gilbert Ryle ya, susah banget namanya. Apalah bukan orang Inggris ya. Mungkin dalam dualisme Descartes itu kan dia lewat diktum terkenalnya itu cogito ergo sum, aku berpikir maka dia mengandaikan bahwasannya yang sejati itu adalah mind atau pikiran gitu ya. Dan kalau diilustrasikan dalam Universitas Oxford tadi, yang namanya Universitas Oxford itu harus spesifik gitu lah. Harus spesifik itu layaknya akal tadi yang sejati itu. Dalam kita menunjuk Universitas Oxford pun harus ada nih yang benar-benar Oxford itu yang mana gitu. Sedangkan yang mengkritik tadi gitu ya. Enggak kayak gitu. Seluruh bangunan, taman yang ada di Oxford itu merupakan bagian dari Oxford gitu. Itu adalah Oxford gitu mungkin. Bisa dibilang gitu sih. Ini emang agak ngebingungin ya. Tapi yang aku dapat dari situ adalah seperti itu. Jadi kayak kalau kita mau cara spesifik kayak berpikir itu lebih kepada akhirnya kayak nunjuk gedung itu gitu. Iya. Tetapi apakah itu Oxford? Bukan, itu gedung rektorat yang ada di Oxford gitu. Tapi itu memang bagian dari Oxford, tapi itu bukan Oxford kayak gitu. Iya, memang lebih mudah seperti itu ya. Kayak ketika kita misal kita bandingkan Descartes dengan pengkategorian ini ya. Ketika kita ngomongkan jiwa gitu, itu kan hal-hal yang esensial yang kenapa kok kita bisa menyebut itu manusia gitu atau pikiran semacam itu. Itu kita bisa andaikan sebagai mahasiswa, guru besar dan sebagainya yang ada di Oxford, di mana kalau nggak ada orang-orang itu ya itu cuma gedung-gedung biasa. Maksudnya, ya meskipun itu namanya Oxford gitu, ya cuma gedung biasa gitu. Kita nggak punya representasi abstrak yang kita maksud dengan Universitas Oxford tadi ya, kayak gitu ya. Jadi, tapi kan ya orang-orang tadi ya kita kan sulit. Kalau ngomongkan apakah ketika kita ngomongkan Universitas Oxford di situ itu harus ada semua orang yang termasuk dari bagian Universitas Oxford di situ? Kan nggak juga. Yang bisa kita kategorikan lebih mudah itu ya dengan arsitekturnya. Itu ya. Kira-kira gitu nggak Mas? Berpikir itu akhirnya seperti itu gitu. Jadi kayak nggak secara nggak langsung semua komponen-komponen dalam Universitas Oxford itu yang menjadikan Universitas Oxford itu gitu. Jadi akhirnya sama seperti tubuh dan pikiran gitu. Ini akan masuk ke ranah itu. Dia mengepropos bahwa sebelum itu juga ada satu kesalahan tambahan juga dari dia bahwa seperti menggunakan kata dan gitu. Di sini sih dia ngasih contohnya ini ya, dari Charles Dickens Pickwick Papers, the Reverend Mr. Stiggins, after having quite as much pineapple, rum and water about him as he could comfortably accommodate, took his hat and his leave. Yang mau di highlight di sini adalah took his hat, mengambil topinya dan mengambil kepergiannya. Mengambil kepergian dan mengambil topi kan ini kayak kalau menggunakan kata dan seharusnya itu adalah dua substansi yang sama. Tapi kan kepergian ini bukan sesuatu benda kan, ini suatu tindakan gitu. Jadi topi sama pergi itu. Topi sama pergi itu beda gitu. Itu kan ya pergi aja. Jadi kan harusnya took his hat and leave gitu kan. Tapi kalau took his leave, supposedly leave itu harusnya benda gitu kan. Karena diambil gitu kan. Sama dia punya kategori yang sama ini hat tadi topi. Yang akhirnya kan kalau misalnya dalam satu tubuh manusia itu ada tubuh dan jiwa gitu. Nah ini bagi Gilbert Ryle tuh kayak ngebandingin dua hal itu.
kayak apa, leave sama head gitu, pergi dengan topi. Kita kayak ngomong pikiran itu adalah perginya gitu. Nah seharusnya kalau kita menggunakan kata dan bagi si Ryle itu harusnya itu merupakan dalam satu kategori gitu kalau misalnya ada pakai kata dan gitu. Jadi bagi dia pun gak ada inner thought gitu, tidak ada pikiran apa namanya gak ada bentuk kesadaran gitu di dalam pikiran. Jadi justru malah lebih berperilaku secara karakteristik, gimana ya ngomongnya apa, jadi kayak jadi kan dia nulis behaving in characteristically thoughtful ways. Jadi bisa dibilang yang mau dia sampaikan adalah ya perilaku itu adalah sebuah karakter pikiran gitu, bagian dari karakter pikiran. Jadi dia ingin mengatakan bahwa pikiran kita itu terrepresentasi dalam perilaku itu gitu. Yang aku tangkep ya di sini ya. Dia ngasih contoh ketika kita ngelihat keluar jendela gitu dan kemudian membentuk sebuah keyakinan bahwa itu hujan gitu. You do not have something going on in you in like material process only intangible. Jadi kayak kita mengengage suatu perilaku, set perilaku di mana hujan, ya udah ambil payung gitu. Ambil payung, kemudian pakai jas hujan gitu sebelum keluar gitu. Jadi keyakinan kita terhadap ada hujan itu jadi sebuah set perilaku aja. Yang namanya hujan ya pakai payung gitu. Jadi ketika kita bisa ngidentifikasi lah orang yang pakai payung gitu, dia pasti mikirkan tentang hujan gitu. Atau ya kayak udah sudah bagi Ryle itu kayak sudah termemori aja. Ya namanya kalau kita ngelihat hujan ketika kita mau keluar ya kita pakai payung atau pakai jas hujan kayak gitu sih. Jadi itu sebuah set behavior, satu perilaku set gitu. Jadi kayak nggak usah dipikirin hujan artinya air akan membasahi tubuhku sehingga aku harus memproteksi. Kayaknya sih dia nggak menganggap seperti itu. Dia lebih menganggap ya udah refleks aja. Jadi dihubungin sama Descartes tadi ya. Jadi misal dalam contoh kita mau pergi kemana hujan gitu ya, ya kita nggak perlu dipikirin dulu secara konseptual wah ini gua bakal basah gitu kan. Iya. Tapi ya ada ya dari pengalaman, dari gimana kita pernah hujan gitu, kebasahan gitu kan. Lantas kita ngambil payung gitu kan. Enggak melulu harus dari pikiran dulu gitu kan. Iya. Jadi nggak ada kayak memikirkan dulu gitu. Hanya karena kita melihat di luar hujan terus kemudian kita memunculkan membayangkan dirimu basah dulu dan segala macamnya, enggak sih kayak gitu. Seperti itu. Nah, kalau misalkan nih, misal kita lihat orang tua misal yang mau menyeberang gitu, terus kita otomatis kasihan gitu. Itu kan salah satu contohnya. Tidak melulu satu hal itu munculnya dari pikiran doang gitu kan, bisa dari empati itu kan, itu mungkin contoh lain kayak gitu ya. Iya. Kayak bagi Ryle sih hal seperti yang simple days yang kita lakukan kayak makan pakai sendok. Iya. Makan pakai piring, ngambil nasi pakai centong dan segala macamnya. Itu sebuah set perilaku gitu. Bukan sesuatu yang yang namanya nasi dengan jumlah banyak ini harus kusendok dengan sesuatu sendok yang lebih besar dan segala macamnya, terus habis itu kita taruh lagi gitu. Itu kan kalau misalnya ngikutin dari dualismenya Descartes ada keterpisahan yang seperti itu. Seharusnya yang terjadi adalah seperti itu gitu dalam bayangan Ryle gitu. Tapi ternyata yang ada hal-hal yang dilakukan itu hanya sebuah set perilaku aja, bahwa ya namanya makan pakai centong, ya makan pakai piring, makan pakai sendok dan segala macam, pakai nasi, kita taruh nasi, kasih lauk dan segala macam, itu sesuatu hal yang set behavioristik gitu. Mungkin ada variabel lain misal kayak hasrat gitu mungkin. Bisa. Cuma ini nggak dimasukin sih di situ. Kayaknya hasrat ya. Tadi sih representasinya kan kita tetap bagian perilaku kita kan. Mau dia hasrat atau apapun gitu. Iya.
Ya akhirnya itu mungkin hasrat nggak ada di pemahaman deep ya tentang hasrat, sehingga ya hanya sesimpli itu set behavior aja menurut Ryle. Jadi nah kita masuk ke terus lalu di sini kan udah kelihatan mulai menyentuh behaviorisme. Lalu apa sih behaviorisme itu? Kalau menurut buku yang ditulis ini adalah sebuah kondisi mental states ya, dia bilangnya ya. Mental states itu ya kayak kondisi mental ya kondisi mental gitu. Dari hal tersebut akhirnya behaviorism itu melihat sifat alamiah dari pikiran itu adalah ya sebuah mental state, sebuah set perilaku gitu. Dari behaviorisme itu gitu. Nah bagi dualis intelijensi itu merupakan sebuah kondisi internal yang menyebabkan perilaku tertentu ya, seperti yang tadi itu misalnya pertanyaan challenging question gitu, terus kemudian atau menjelaskan sebuah solusi dari masalah yang sulit gitu, atau mungkin memperbaiki kesalahan orang atau kesalahan pribadi dan segala macamnya. Itu sih termasuk mental state ya bagi dualis ya. Nah kalau behaviorisme ini memang selalu diasosiasikan dengan psikologi pada akhirnya, dimana dari John B. Watson dia mengadvokasi methodological behaviorism gitu, sehingga studi empirik dengan mengobservasi perilaku. Behaviorism itu akhirnya sangat lekat dengan methodological behaviorism gitu pada akhirnya. Karena pun kalau misalnya kita nggak harus menjadi seorang metodologis ya, kita nggak harus menjadi seorang psikolog gitu untuk melakukan itu. Karena pada akhirnya pun berdasarkan hal itu kita pun ingin mengetahui seseorang, mengenal seseorang, menganalisa seseorang. Kita pun akhirnya ya base dengan observasi kita terhadap perilaku tersebut. Ya kan methodological behavior itu kan dia mengobservasi seseorang atau mungkin melakukan eksperimen terhadap seseorang di mana dia mungkin disuruh coba Anda melakukan seperti ini, coba Anda melakukan seperti ini untuk melihat respon apa yang dia lakukan ketika dia melakukan suatu tindakan dengan kondisi tertentu gitu. Misalnya seorang pelari gitu. Coba masnya lari sampai ke finish gitu, atau dengan membandingkan dengan udah masnya lari aja gitu, simply nyuruh dia lari dengan lari mengejar finish. Behaviornya pun diperhatikan perbedaan dan segala macamnya, dan itu pun nggak karena pas kita nggak harus jadi seorang psikolog pada akhirnya untuk menjadi seorang behavioris gitu. Tapi apa bedanya itu behaviorisme yang di psikolog sama justru malah konkretnya kalau kita ingin memahami behaviorism itu yang paling sering kepake justru di methodological behaviorism gitu. Jadi kayak implementasinya ada di sana gitu. Implementasinya ada di bidang studi psikolog. Bidang studi psikologi. Yang salah satunya yaitu methodological behaviorism. Itu mengambil esensi dari yang saya sebutin tadi, mengobservasi itu tadi, menganalisa perilaku gitu. Jadi kayak antara pikiran kita nggak bisa, karena kita kan nggak bisa secara langsung mengakses pikiran seseorang gitu kan. Nah itu kan nanti masuk di yang berikutnya, other minds and causation ya di buku ini ya, di bab ini, pikiran lain dan kausasi. Jadi dalam artian seperti qualia ya, cuman kan kayak pernah dimention sama si Kavin soal qualia, apakah yang saya lihat itu sama dengan apa yang saya pikir, apa yang saya lihat juga gitu ya, yang orang lihat sama dengan yang saya lihat gitu kan. Nggak jauh beda dengan itu dalam artian soal apakah yang ketika kita memikirkan sesuatu ini sama dengan orang pikirkan, walaupun kita setuju gitu, sepakat gitu ya. Jadi tetap makanya itu kan yang perlu dilihat perilakunya kan, karena kita nggak tahu dalamnya otak orang atau dan sebagainya gitu kan. Jadi yang ditekankan tetap yang ditekankan ini ya, sorry potong dikit, yang ditekankan itu adalah apakah orang lain punya pikiran gitu. Penekanannya di situ. Selain saya gitu. Kalau saya berpikir, apakah orang lain juga berpikir gitu.
kita taunya dari mana itu kan purely based on kita. Kalau kita mikir, ya udah, berarti orang lain juga mikir. Itu kan based on experience kita sendiri gitu. Dasarnya adalah experience kita sendiri. Jadi kita berpikir, aku kan mikir gitu. Dan orang di sekitarku, Mulki, Hirzi, sama-sama manusianya, ya udah pasti berpikir. Tapi itu kan base-nya adalah keyakinan diri saya karena saya mengexperience berpikir itu, sehingga saya aplikasikan ke orang lain juga. Saya asumsikan bahwa orang lain juga berpikir gitu. Bukannya kalau dalam Gilbert Ryle lebih mudahnya gini ya, ketika saya melakukan semacam berpikir sesuatu atau apa gitu, merasakan sakit gitu, ya saya melakukan perilaku tertentu gitu, dan orang lain melakukan perilaku tersebut juga. Jadi ya kita bisa andaikan orang lain juga merasakan apa yang seperti yang saya lakukan, ya apa yang saya rasakan atau apa yang saya pikirkan gitu. Betul. Jadi behaviorism justru untuk menolak itu, untuk menolak maksudku yang ditolak ini adalah kebingungan itu, kebingungan apakah orang lain punya pikiran gitu. Oh ya. Balik gitu lagi kan. ke habit itu tadi kan. Untuk mengatasi kebingungan apakah orang lain punya pikiran, ya kita lihat. Kita observe gimana, orang dipukul gimana reaksinya. Oh sama, kesakitan juga gitu kan. Orang ketonjok matanya biru juga, oh manusia juga gitu kan gitu. Jadi kayak orang ya dalam level orang normal aja, orang dipukul masa dia senang gitu kan. Ya behaviorisme bisa menjawab itu kan. Kita orang pukul orang ya sakit gitu. Jadi kayak behaviorisme itu justru meniadakan kebingungan itu gitu. Kebingungan apakah saya ada orang lain punya pikiran selain saya. Nah, dilihatnya dari justru melalui perilaku itu gitu. Karena kita mustahil untuk mengakses pikiran orang secara langsung untuk mengetahui oh dia punya pikiran, hanya karena saya bisa mengakses pikirannya. Waduh, jadi kayak mentalis kan tiba-tiba. Tiba-tiba jadi Deddy Corbuzier kan aneh. Justru dari behaviorism untuk nge-maintain itu sih, Oke, kan tadi kan bisa dilihat bahwa tindakan orang lain atau perilaku orang lain gitu, yaitu merepresentasikan apa yang dipikirkannya gitu, atau setidaknya itu punya kategori yang sama dengan apa yang ada di pikiran kita gitu, tindakan tersebut gitu. Gimana kalau hal-hal yang tidak normal atau tidak biasa kita lihat gitu, itu terjadi gitu ketika misalnya masokis, ketika orang lain dipukul gitu merasa senang. Lu gimana behaviorisme menanggapi itu ya? Nah, sebelum masuk ke pertanyaanmu tadi, ada tambahan juga di Other Minds and Causation itu. Jadi memang seperti yang aku jelasin sebelumnya, niat awal dari behaviorisme itu adalah untuk menghindari pemahaman-pemahaman tentang problem of the other's minds. Jadi kayak masalah tentang apakah orang lain punya pikiran selain saya gitu kan. Nah, karena kan pikiran ini kan berlandaskan bahwa gimana saya tahu kalau hijau yang saya pikirkan itu sama dengan berbeda dengan merah yang saya pikirkan gitu. Kayak kemudian apakah saya ketika mengexperience apel hijau yang begitu mengkilap begitu bagus, itu apa kita sudah mengexperience segalanya dan segala macamnya, apakah memang kita sudah dapat, apakah itu sesuatu yang juga didapatkan oleh orang lain dan segala macamnya. Jadi Ryle itu mencoba menjawab pertanyaan itu gitu lewat behaviorisme itu tadi. Jadi dalam behaviorisme justru untuk menghilangkan pertanyaan-pertanyaan seperti itu gitu. Karena kan kalau di Descartes itu kan dia lebih menganggap bahwa apa yang ada di pikiran kita itu melalui keraguan itu, artinya pikiran itu mengandung sesuatu yang pasti gitu loh. Ada suatu pengetahuan yang pasti karena kita meragukan sesuatu gitu somehow. Nah, sedangkan kalau mungkin itu ditanyakan ke Descartes tentang problem of other minds ini, jadi kayak dia akan lebih menganggap bahwa Tuhan itu nggak bakal nipu gitu.
Jadi kalau misalnya saya mengalami hal yang sama gitu, ya udah pasti semua orang juga mengalami hal sama gitu. Jadi dia ngambil entitas lain gitu ya, yang eksternal. Iya. Buat menjustifikasi bahwa orang lain punya pikiran gitu. Apa sih istilahnya Deus ex machina. Gitu kan. Tapi emang aku ngeliat argumennya Descartes itu ya, dia kalau tanpa tambahan-tambahan yang lainnya ya, dia bisa jatuh ke dalam solipsisme sih itu atau cuma cuma yang punya pikirannya cuma aku doang yang mikir gitu. Iya, yang lainnya belum tentu. Dasarnya adalah keyakinan aja akhirnya base-nya gitu. Ya memang walaupun behaviorism tapi tidak dalam kondisi kita kayak halusinasi ya gitu. Kalau behaviorism itu kayak membenarkan ya memang gitu. Yang akhirnya pun kita harus mengasumsikan dengan pikiran kita kan gitu. Karena kita melihat perilaku orang kemudian kita menentukan gitu. Behavioris itu akan memegang bahwa pikiran itu nggak lebih dari tindakan tubuh gitu. Sehingga bahkan pada asumsi bahwa suatu kausasi membutuhkan kontak dan jadi tidak ada gap, tidak ada jarak. Kan kemarin kan kayak di bab 1 itu kan dibahas juga kan sama si Calvin ya. Kayak sebenarnya Descartes pun dalam penjelasannya pun tidak murni dualistik gitu kan, tidak pure dualistik gitu. Akhirnya kan itu kan menjadi flaw kan gitu. Bahwa lah kalau dualistik kok bisa ada sesuatu yang sejalan paralel, artinya itu kan tidak dualistik gitu. Artinya kan dari behaviorism itu akhirnya mencoba menghilangkan gap itu yang pada akhirnya justru dari perilaku tubuhmu itulah gitu, atau tindakan yang Anda tunjukkan itulah yang representasi dari pikiranmu kayak gitu. Tapi memang nggak bisa sesimpel di ini ya, bukan nggak bisa sesimpel gimana ya, tapi ini yang dicoba untuk Ryle untuk benar-benar menghindari kesulitan dari kausasi pada dualis gitu. Kan kalau misalnya dualis kan ya nggak bisa kausalitas karena kan dua substansi yang berbeda gitu pada akhirnya gitu kan, nggak bisa ada relasi di antara keduanya gitu. Pada akhirnya pun kalau misalnya dari apa yang kita experience kemudian kita memunculkan akhirnya merepresentasikan apa yang kita pikirkan, kita melihat, kita mengexperience seseorang, perilaku seseorang, kemudian kita dari perilaku itu kita bisa merepresentasikan pikirannya gitu. Akhirnya itu kan ada relasi gitu, dan itu kan nggak bisa dualis gitu. Nah akhirnya masuk ke pertanyaanmu tadi gitu kan, pertanyaanmu soal gimana kalau misalnya ada orang merasakan experience yang tidak umum gitu kan. Mungkin experience-nya sama ya Mas ya, kayak kesenangan. Itu kan mungkin tindakan yang misal orang lain gembira gitu, tapi tindakan yang dikenai itu beda loh gitu. Jadi yang satunya dipukul senang, yang satunya dikasih hadiah senang gitu kan senangnya sama. Bisa tahu senangnya itu, tapi dari tindakan ini yang jadi yang dikenai itu yang berbeda. Akhirnya ya itu pun yang dipropose sama ini ya, Hilary Putnam ya, American Philosophers ya, seperti Super Spartan, di mana dia menunjukkan sebuah behaviors yang tidak pada umumnya. Kan misalnya kan kalau di Gilbert Ryle tadi soal set behavior gitu kan, yang artinya ya kalau kita ngelihat kondisi basah atau kita melihat ke jendela hujan, maka kita kan kalau mau keluar pakai payung atau pakai jas hujan, itu kan satu set. Yang artinya kalau misalnya kita terluka, kesandung, kesakitan dan segala macamnya, maka respon yang udah pasti secara set behavioral itu adalah ya kesakitan gitu kan. Nah akhirnya Putnam mencoba mempropos bagaimana dengan orang yang misalnya dalam satu contoh menahan rasa sakit gitu, atau mungkin yang kayak contohmu tadi disakiti, orang yang masokis gitu. Senang disakitin. Kalau orang yang senang disakitin itu gimana? Pada akhirnya orang yang disakiti ini mungkin sejalan ya dengan contoh yang dicoba dipropos sama Hilary Putnam ini ya, karena dia mempropos bahwa gimana kalau kita berada di kondisi di lingkungan atau mungkin ada orang yang menahan rasa sakitnya gitu.
Jadi apa namanya, orang kesandung atau mungkin gini deh, misalnya ada orang kena penyakit batu ginjal gitu, tetapi dia harus tetap berangkat kerja gitu kan. Itu kan menghilangkan satu set behavior di mana kalau lu sakit, misalnya sakitnya sebuah sakit yang mengharuskan lu istirahat, itu kan satu set di mana ya lu nggak bisa jalan, harusnya nggak boleh beraktivitas, lu harus istirahat dan segala macam. Tapi itu ternyata dilawan gitu dengan udahlah saya tetap berangkat kerja gitu. Entah. Buruh ya Mas ya, buruh punya set. Buruh punya set ini sendiri kan. Iya, sendiri. Mungkin dalam hal ini memang buruh menjadi contoh gitu misalnya. Kan buruh sakit gitu, ya, tetap bekerja. Tipes-tipes pilek, tipes-tipes tempat berangkat kerja gitu, badan demam, aku butuh uang, kapital. Sorry ya, keluar dari itu. Tapi intinya gitu ya, ada kondisi seperti itu gitu. Kenapa? Mungkin gini ya, kan dalam rangka menjawab permasalahan pikiran itu dalam philosophy of mind ini, behaviorism ini base argumennya itu dari habit itu ya. Iya, cara mudahnya, secara umum, cara mudah gitu ya, dari habit. Kalau kita ngelihat fenomena-fenomena yang enggak umum gitu dalam biasanya gitu ya. Misal orang masokis gitu, ya simpel aja dia punya habit yang berbeda gitu. Iya. Kalau buku ini kayaknya dari buku ini di bab behaviorism ini emang base-nya adalah kebiasaan, gitu. Kebiasaan orang. Jadi kayak kalau orang sudah biasa ngelakuin hal ini, ya udah itu jadi set behavior gitu. Ya, contoh Sparta tadi itu, mereka diset untuk menahan rasa sakit itu, untuk berperang gitu. Yang dimana dalam habit umumnya merasa sakit berperang itu kan menakutkan gitu. Tapi karena habit yang berbeda gitu loh, mereka diset untuk siap untuk itu gitu. Akhirnya, dari situ akhirnya ditarik lagi. Nah di buku ini dia mencoba untuk meradikalkan lagi dengan istilah super Spartan, dimana membayangkan suatu dunia di mana bahkan yang namanya rasa sakit itu kan habit itu kan sebelum ke situ habit itu kan karena kita pada umumnya ya orang kesakitan kalau misalnya kesandung orang atau terluka atau apapun. Itu kalau misalnya orang dapat hadiah senang, itu kan kita ngelihat hal seperti itu, otomatis kita kayak tersetting diri kita bahwa berarti kita harus senang kalau misalnya dapat hadiah. Kita harus merasa sakit ketika kita terluka atau mengalami kecelakaan atau apa. Nah, dalam super Spartan itu justru diandaikan bagaimana kalau rasa sakit itu secara sosial itu tidak diajarkan atau tidak ada gagasan respon rasa sakit ketika mengalami terluka atau rasa kesakitan itu gitu. Apakah nanti kita akan tetap merasa nah ini yang sebuah masalah yang coba dipropos untuk menghadapi behaviorism ini gitu. Di sini sih dia pada akhirnya kayak Wittgenstein, dia ngambil dari contoh Wittgenstein soal beetle ya, kumbang gitu. Soal kumbang, jadi tiap orang kayak punya satu kumbang di dalam kardusnya kayak gitu-gitu. Terus kemudian hanya dengan pemahaman kumbangku bagus, kumbangku sedang lapar dan segala macamnya, itu menjadi ternyata ini merupakan perilaku kumbang lapar atau itu jadi kesepahaman sosial aja gitu. Sesuatu ya pemahaman yang dimana terbentuk secara sosial. Tapi emang susah. Maksudku adalah ini adalah kasus-kasus yang mungkin kita jarang temukan gitu. Misalnya kondisi super Spartan ini kan secara real itu tidak dialami gitu. Yang ada mungkin ya sampai di super Spartan aja, dimana ya mungkin ada kondisi dimana kita harus menahan behavior tertentu gitu, tidak terlalu senang, tidak terlalu kesakitan, tidak terlalu sedih, tidak terlalu marah dan segala macamnya. Tetapi keinginan itu ada, set behavior itu ada, dan base dari pengalaman kita pun ada kondisi di mana kita harus meredam beberapa behavior tertentu gitu. Kayak stoik gitu. Bisa dibilang kayak gitu kan.
berdasarkan Mas Ferry Irwandi stoik gitu kan. Memang penting sekali gitu kan kalau kita. Tapi kan ya pada akhirnya kan seperti stoik pun kita mencoba mengavoid hal-hal yang tidak bisa kita kontrol, dalam artian ya kondisi-kondisi di mana terlalu berlebihan dan segala macamnya itu. Jadi Spartan ini walaupun ini mencoba untuk men-challenge behaviorisme, tetap kondisinya itu tidak susah ditemui dalam dunia nyata gitu. Jadi itu yang membuat behaviorisme pun masih relevan sampai titik ini ya gitu. Oh, jadi yang super Spartan itu di dunia mungkin. Iya, di dunia mungkin gitu. Dia tapi mungkin super bisa. Spartan di dunia aktual masih bisa. Di dunia aktual masih bisa gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah masuk ke disposisi. Jadi behavioris itu justru melawan sesuatu yang lebih berat lah sebenarnya dari yang sebelumnya, yang tadi soal soal Spartan tadi ya gitu. Jadi kalau soal disposisi kan kayak merasa kalau kita terluka kita merasa sakit gitu kan. Jika kita terluka maka kita akan merasa sakit dan segala macamnya. Itu kan, nah ini sampai di sini ya akhirnya disposisi ini menjadi musuh terbesarnya gitu, karena dalam behavioris itu jadi nggak bisa menentukan tindakan yang benar-benar tidak memberikan kepastian gitu. Kepastian secara disposisional gitu ya kali ya bisa bilangnya ya. Gitu kayak yang ya udah pasti gini gitu. Udah pasti kalau misalnya orang sakit, orang kesandung itu atau orang terluka itu kesakitan gitu. Nah, ini yang dihadapi behaviorism gitu. Tapi justru itu jadi kelemahan terbesarnya behavioris nggak sih? Iya, itu yang memang challenge yang dihadapi behavioris itu. Karena kan tadi ya, misal super Spartan dan sebagainya atau masokis itu kan bukan hanya di dunia mungkin, tapi ya itu di dunia kita terjadi seperti itu. Dan artinya ya kita nggak bisa memfikskan misal orang sakit itu dia ngapain gitu. Ya kita nggak bisa ngefikskan itu, atau mungkin mengatakan bahwa saya jenius gitu. Jadi saya telah melakukan ini maka saya jenius gitu. Karena ada kondisi-kondisi menjadi kalau misalnya dalam disposisi kan kayak ada persyaratan gitu kan akhirnya. Gitu kan. Kayak misalnya kalau saya bisa melakukan sesuatu maka saya akan dianggap pintar atau dianggap jenius. Tapi kan itu nggak bisa kayak gitu kan akhirnya. Kalau misalnya secara ranah sosial ya gitu, bahwa hanya mengatakan diri saya pintar karena saya bisa melakukan sesuatu gitu, itu kan nggak meniscayakan bahwa Anda pintar gitu. Hanya karena bisa melakukan sesuatu yang mungkin pada saat itu tidak bisa dilakukan orang lain, atau mungkin kondisinya orang lain yang ada dalam kondisi tersebut gitu. Yang akhirnya Anda jenius. Terus kemudian apakah Anda akan tetap dianggap jenius ketika semua orang udah paham melakukan itu gitu kan? Itu kan jadi ya lo nggak jenius kan gue juga udah bisa ngelakuinnya gitu. Gue juga udah bisa ngelakuin hal tersebut. Jadi di mana jeniusnya? Nah itu kan disposisi ini pun penempatannya tidak bisa dilakukan di ranah yang seperti itu gitu. Ketika orang nggak bisa kita menetapkan apakah orang yang misalnya nggak pernah diajarin apapun, kemudian dia melakukan tindakan kecerdasan tertentu yang nggak bisa kita bayangkan, padahal di mana ini orang nggak kita ajarin apa-apa tapi dia bisa melakukan itu gitu. Itu sebuah seharusnya kan kalau dalam set disposisi kan seharusnya jika saya tidak mengajarkan ini Anda tidak bisa melakukan itu, Anda tidak jenius kan kayak gitu. Tapi ini bisa terjadi gitu. Makanya ada sebuah kompromi views gitu, pandangan kompromis gitu untuk hal-hal seperti ini. Jadi bukan terhadap suatu hal ini bahwa disposisinya tidak bisa ke diri gitu somehow ya. Aku memahaminya kayak saya pintar karena saya bisa melakukan ini. Itu nggak bisa dilakukan. Akhirnya memang harus kembali ke ranah observasinya gitu. Kita harus benar-benar mengobservasi bukan sekedar perkataannya tentang dirinya gitu, tetapi justru ke ranah ke lebih fundamental, yaitu tindakan yang tidak jadi representasi dirinya, maksudnya yang tidak dia katakan aku orangnya baik gitu, nggak sekedar maka mengiyakan semua yang dilakukan adalah baik, tapi pada akhirnya apakah memang benar-benar yang dilakukan ini baik gitu. Akhirnya kembali ke observasinya gitu.
Oke Mas Nov. Aku ada pertanyaan sih. Kalau tadi kan semacam tindakan-tindakan yang kita bisa semacam nilai bersama ya. Tapi bagaimana dengan kayak gini, behaviorisme memandang orang dengan misal dia melihat warna kuning gitu. Dia kan nggak punya nggak punya semacam tindakan apa yang merepresentasikan dia melihat warna kuning gitu. Iya nggak sih? Apa itu juga kelemahannya dia? Karena menurutku juga karena yang tadi Mas Novan jelaskan kan itu masing-masing kayak ada bentuk penilaian dan sebagainya. Tapi ketika kita ngomongin soal dia memiliki pengalaman melihat warna kuning, aku pun nggak bisa terbayang apa yang orang akan lakukan. Iya, itu kayak balik ke Gilbert lagi di awal ya. Apa itu kuning? Ya ini. Iya ini, tapi maksudku dari mana kita bisa tahu orang itu ngelihat warna kuning terus dia melakukan tindakan sesuatu gitu? Nggak harus tindakan sesuatu kan, tapi kan aku ngelihatnya sih ini ya. Kalau dari itu kan respon kita juga terhadap hal tersebut gitu. Kayak ini kan soal experiencing the colors. Iya. Therefore kita mengatakan ini kuning gitu. What we experience ini kan sudah termasuk penginderaan, ini kan termasuk ini body kan gitu. Iya, tapi itu kayak hal-hal yang nggak bisa kita semacam evaluasi gitu loh. Pengalaman orang melihat warna kuning itu dia melakukan apa dan apa gitu. Tapi kan tetap balik kan soal orang mengeksperience warna kuning. Iya sih ya. Iya kayak kan kalau kita mungkin marah kan mungkin kita bisa tahu orang mau ngapain gitu ya. Atau melihat sendok kita masih bisa lah. Apa kayak kalau sendoknya kayak makan sih atau makan apa gitu atau mungkin melakukan sesuatu gitu. Experience warna kuning. Tapi ini misalkan dalam lampu lalu lintas tuh gimana tuh? Kan ada lampu merah, kuning, hijau tuh. Lampu kuning itu berarti siap-siap gitu, siap-siap berhenti atau itu berangkat gitu. Ini bener nih. Mungkin bisa experience dari warna kuning tuh ya itu gitu. Iya sih. Gimana tuh? Maksudnya pun tetap ada dari kita mengeksperience warna gitu kan. Itu kan bentuk kita bagaimana mengeksperience warna itu. Terus bagaimana kita anggap itu kita letakkan pada warna kuningnya ada di apa dulu, entah di buah, entah di apa atau simply sebuah warna kuning di kertas atau di apa. Itu kan tetap ada ini kan kayak ya udah itu kuning gitu. Ini kan set behavior, gue nerima warna kuning, mengeksperience warna kuning, therefore gue nganggap itu kuning gitu kan. Ya kuning ya ini gitu. Set behavior itu nggak merepresentasikan dalam bentuk tindakan. Justru melihatkan tindakan. Ya nggak tahu sih ya. Gue juga bingung juga ngejelasin pertanyaan experience warna kuning gimana coba. Aneh juga sih gitu. Justru makanya aku mencoba menyerang behaviorisme lebih jauh. Makanya kayak maksud gue perilaku ini kan behavior dan segala macamnya bagaimana tapi kan soal experiencing itu kan jadi akhirnya. Ini kan makanya masuk ke compromise view itu gitu. Jadi di mana ya kita melihat dari arah itunya, dari arah ketika seseorang ketika gue mengobservasi itu gitu. Kita melihat perilaku dan segala macamnya. Ini kan untuk soal pikiran manusia ya, bagaimana manusia dengan pikirannya gitu kan. Bagaimana penginderaan dia dengan pikirannya pada akhirnya gitu. Dan itu juga pertanyaan yang aneh gitu. Karena pada akhirnya ya udah warna-warna gitu. Ya masalahnya pendasarannya behaviorisme kita bisa tahu dari tindakannya dia. Lah itu kan kita melihat orang lain kan. Iya, gitu. Ya maksud dari orang lain melihat warna kuning dia kita bisa tahu itu dari mananya gitu. Lo enggak gini loh. Ini kan apa? Kan ini kan pengembangannya dari soal others mind ya. Pikiran yang lain gitu, pikiran orang lain dan segala macamnya gitu. Apakah pikiran orang lain ada dan segala macamnya? Nggak bisa gitu. Kita nggak bisa mengetahui pikiran orang lain. Yang bisa kita ketahui hanya based on perilaku. Akhirnya kita mengobserv perilaku. Nah pengembangannya kan
dari Spartan tadi itu kan soal perilaku manusia juga dan segala perilaku manusia kemudian pengembangannya sampai ke disposisi gitu kan. Jika orang melakukan ini maka hasilnya ini dan segala macamnya gitu, yang pada akhirnya pun Ada kompromi itu yang dimana nggak bisa solely bertumbuh pada bahwa seseorang itu akan mengeksperience sesuatu akan sama gitu, atau mungkin bukan sama ya, tetapi ya udah pasti yang namanya orang kesakitan udah pasti akan mengalami ini. Ya mungkin kalau yang yang lu maksudin tadi ya, soal experience warna mungkin dia gua nggak dapetin itu di sini ya gitu. Jadi ya memang buku ini lebih ke bagaimana subjek dengan subjek gitu. Subjek dengan subjek gitu. Bagaimana ini untuk memahami atau mengaminkan bahwa pikiran itu terrepresentasi dalam perilaku gitu kan. Pikiran yang terrepresentasi dalam perilaku ya bagaimana melihat orang lain menganggap ini kuning, ya sudah saya juga ikut menganggap ini kuning gitu kan. Itu kan dari gue melihat orang lain, ini warna apa sih? Oh kata orang ini katanya kuning. Itu kan dari representasi, ya udah oke kuning. Kita saling afirmasi gitu. Atau mungkin menolak gitu. Enggak kok, buat gue ini merah gitu. Tapi itu hasilnya adalah ketika orang melihat kuning dan menganggap ini kuning, kemudian kita memiliki pemahaman beda yang akhirnya menganggap itu merah gitu. Tapi itu tetap hasilnya dari interaksi subjek gitu. Pada akhirnya mungkin itu ya yang bisa gue jelasin, yang gue tangkap dari sini ya gitu. Dari kompromis view itu pada akhirnya seperti itu. Pun akhirnya ini aku balik lagi ya setelah dari yang warna tadi pun soal bahwa ketika ada klaim-klaim pribadi gitu, kayak klaim-klaim pribadi seperti misalnya saya pintar, saya bisa melakukan ini maka saya jenius gitu, atau seperti hal-hal seperti itu atau mungkin ditanya kamu pinter nggak gitu, pinter ya gitu kan. Tapi itu kan tidak bisa tidak istilahnya meyakinkan lah gitu. Maksudnya apakah memang benar-benar pintar, apakah ini yang lu lakukan itu merupakan represent dari kepintaran dan segala macamnya, pun akhirnya dititik beratkan pada bagaimana tindakan yang dia lakukan di luar klaim pribadinya dia gitu. Jadi akhirnya yang harus diobserv adalah perilaku kecuali yang dia katakan gitu. Di luar yang dia katakan. Jadi kayak misalnya kayak ngelihat apakah kamu benar-benar pintar gitu, maka coba lakukan ini, ada pengujian untuk diobservasi. Nah itu kan lihat perilaku dan segala macamnya bla bla bla. Kayaknya omongan termasuk perilaku deh mas. Memang perilaku gitu, tapi kan itu perilaku istilahnya ya tidak observable ya. Padahal dasar dari omongan kan kata kerja kan, bicara itu kan. Betul kata kerja. Tapi pada akhirnya kan sesuatu yang diobserv. Behavioris kan akhirnya kan balik ke yang di awal soal metode. Itu kan ada behavioris metodologi, kan akhirnya harus melihat, menganalisa dan mengobserv perilaku seseorang gitu. Nah, kan untuk mengetahui dia berbohong atau tidak kan harus ada further analisis. Nah further analisis itu kan tetap melalui perilaku gitu kan. Nah perilakunya itu ya melakukan yang lebih konkret daripada yang dia katakan gitu kan. Ya oke pintar, coba kerjain soal matematika ini. Lah katanya pintar gitu kan. Jangan omon-omon doang mas. Omon-omon. Anjir. Itu sih Aku jadi ini sih bang, jadi ingat kata-kata seorang filsuf dari Prancis ya. Identitas filsufnya itu Sartre. Dia tuh pernah bilang jati diri seseorang itu bisa dilihat dari tindakannya katanya. Dan kualitas seseorang itu bisa dilihat dari bagaimana dia bertutur kata gitu. Nah, mungkin itu bisa menunjukkan behaviorisme itu mungkin ya. Iya. Mungkin sejauh ini itu ya yang bisa aku jelasin ya dari behaviorisme ini, karena memang pada akhirnya bisa dikatakan behaviorisme ini sampai di bab ini ya itu real terjadi gitu, bahwa kita nggak bisa mengakses pikiran seseorang secara langsung. Cara kita mengaksesnya hanya melalui perilaku yang dia tunjukkan, tindakan-tindakan yang dia tunjukkan, yang kita bisa mengasumsikan satu, mencoba untuk merasionalkan apa yang mereka lakukan dan memberikan kesimpulan, berarti orangnya seperti ini dan segala macamnya. Berarti inilah representasi dari pikirannya, kayak gitu sih.
Oke, mungkin sudah dulu ya. Terima kasih dari terima kasih. Sopan. Oke, itu aja, terima kasih semuanya ya. Kita akan ketemu lagi minggu depan dengan pembahasan konten fisikalisme selanjutnya di apa? Fisikalisme ya. Oke, terima kasih semua. Bye. Bye. Bye.